Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, sejumlah persiapan terus dilakukan di Masjid Istiqlal untuk menyambut kedatangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Beberapa penyesuaian juga dilakukan di lantai utama lokasi Raja Salman singgah. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Bremana Tanaya langsung dari Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Bre, bagaimana sejauh ini persiapan terakhir di sana, khususnya terkait dengan sterilisasi di kawasan Masjid Istiqlal ini? Alka, untuk saat ini tepat di depan pintu masuk Al-Fatah atau di tempat pintu masuk dari para jemaah umum, ini sudah dilakukan pemasangan X-ray door, dan ini merupakan salah satu persiapan dari Pas Pampres untuk mengamankan lokasi singgahnya Raja Salman ke Masjid Istiqlal. Dan memang ini tadi baru dipasang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan semakin ramai dengan jemaah ataupun warga yang ingin masuk ke dalam Masjid Istiqlal Jakarta. Dan untuk pengamanan yang ada di sini memang salah satunya dilakukan di depan masjid ini, karena untuk Masjid Istiqlal belum akan disterilisasi secara penuh untuk saat ini, baru nanti akan dilakukan setelah sholat zuhur atau mendekati waktu kedatangan Raja Salman yang diperkirakan akan datang pada pukul 13:45 waktu Indonesia Barat. Dan sementara itu, menunggu dari jam tersebut, maka warga-warga ataupun masyarakat Jakarta yang ingin masuk ke dalam Masjid Istiqlal masih diperbolehkan untuk melakukan ibadah maupun untuk sekedar memasuki kawasan di lantai utama dan juga di pelataran Masjid Istiqlal. Sementara untuk di bagian pintu masuk dari Raja Arab Salman, ini tepatnya di pintu masuk Al-Malik, tadi kami sempat melihat sudah dilakukan sterilisasi dan sudah dilakukan penjagaan. Tentunya ini adalah tempat masuk dari Raja untuk menuju ke ruang VVIP, baru kemudian nanti akan melakukan kegiatannya di lantai utama. Sementara yang kami pantau tadi di lantai utama memang ada beberapa yang sudah disiapkan, seperti ada belasan kursi yang dipasang di depan meja yang akan nantinya dipakai oleh Raja Salman menuliskan pesan dan kesannya selama berada di Masjid Istiqlal. Dan juga red carpet juga sudah disiapkan, ini sejak dari pintu masuk menuju ke ruang VVIP, kemudian nanti langsung menyambung ke dalam lantai utama. Ini semuanya sudah disiapkan. Bahkan tadi untuk tempat imam melaksanakan sholat zuhur bagi warga umum juga sudah direposisi ataupun dipindah posisinya lebih ke belakang. Tentunya ini untuk mempersiapkan ruangan yang akan ditempati oleh Raja Salman, sehingga harus digeser beberapa meter ke belakang. Dan untuk persiapan dari pengamanan juga sudah disiapkan tadi, baik dari Polri, dari TNI maupun dari pihak-pihak lainnya, tentunya untuk mengamankan nantinya kunjungan dari Raja Salman yang berlangsung kurang lebih hanya sekitar 30 menit saja. Sementara untuk lahan parkir juga tadi menurut dari pengelola Masjid Istiqlal juga sudah dipersiapkan, tepatnya ada di lahan parkir sisi utara dan selatan yang sengaja dikosongkan untuk menampung kendaraan-kendaraan yang akan ditumpangi oleh rombongan dari Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Dan untuk agenda dari Raja Salman di sini, sekali lagi bahwa hanya ada dua agenda utama yang akan dilakukan, yakni melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, dan kemudian dilanjutkan dengan penulisan pesan dan kesan oleh Raja Salman, untuk kemudian Raja Salman akan melanjutkan ke agenda selanjutnya. Alka, kembali ke Anda. Bremana Tanaya melaporkan langsung dari kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Terima kasih. Pemirsa, Polda Metro Jaya memastikan keamanan kunjungan Raja Arab di Komplek DPR RI pada Kamis siang ini. Dan pengamanan diperketat di sejumlah titik, terutama di pintu masuk gedung DPR. Bersama sejumlah pihak terkait, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan meninjau langsung lokasi keamanan gedung DPR sejak Kamis pagi. Dan rencananya pengamanan di DPR akan difokuskan di titik pertemuan dan juga sejumlah pintu masuk gedung legislatif. Menurut Kapolda Metro Jaya, sedikitnya 3.200 pasukan gabungan disiapkan untuk mengamankan kunjungan Raja Salman ke DPR. Dari 4 ring pengamanan yang disiapkan, pengamanan ring 1 akan ditangani TNI, sedangkan kepolisian akan menangani 3 ring lainnya. Rekayasa lalu lintas akan dilakukan di sepanjang jalur yang dilalui oleh Raja Salman dari Hotel Raffles menuju ke gedung DPR RI. Polisi memastikan konvoi rombongan Raja Salman tidak akan mengganggu lalu lintas para pengendara umum. Pak Ridwan. Demikian headline news saat ini. Anda bisa menyaksikan berita-berita dan informasi penting lainnya dalam program Metro Siang bersama saya dan juga Adit.
setelah hampir 47 tahun. وهذه الزيارة هي الأولى بعد مرور 47 سنة. Dalam kesempatan kunjungan ini, Presiden Republik Indonesia telah menganugerahkan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud atas komitmennya yang begitu kuat dalam meningkatkan hubungan yang bersahabat antara Kerajaan Arab Saudi dan negara Republik Indonesia. ومن خلال هذه الزيارة لقد تم منح وسام بنتang Republik Indonesia Adipurna وهي أعلى وسام للجمهورية الإندونيسية تعطى أو تمنح للزعماء والقادات إلى خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على التزاماته القوية والمتميزة في تعزيز العلاقة الثنائية بين المملكة السعودية العربية وجمهورية إندونيسيا. Sebagaimana diketahui bahwa dalam kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Arab Saudi pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo telah menerima Star of the Order of King Abdul Aziz Al Saud Medal dari Raja Salman. وكما هو معلوم لقد تم منح وسام ملك عبد العزيز آل سعود من خادم الحرمين الشريفين إلى رئيس الجمهورية الإندونيسية فخامة رئيس جوكو ويدودو في سنة 2015 خلال زيارته إلى المملكة. Rekan-rekan pers yang saya hormati, Indonesia dan Arab Saudi adalah dua negara besar dengan mayoritas berpenduduk Muslim. أصدقاء الصحفيين المحترمين فإن إندونيسيا والمملكة العربية السعودية هي دولتان لديها أكبر أو لديها سكان مسلمين. Masing-masing negara memiliki pengaruh penting di kawasan dan merupakan negara anggota G20 dan OKI. ولكل منهما تأثير مهم في المنطقة وهما عضوان في مجموعة دول 20 وكذلك منظمة دول التعاون الإسلامي. Dalam 2 tahun terakhir ini, kedua negara mengembangkan hubungan yang sangat intensif untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama. ومن خلال السنتين اللتين فإن الدولتين قد تقومان بتأسيس العلاقات المكثفة لرفع مستوى العلاقة الثنائية بينهما. Kunjungan pejabat tinggi kedua negara meningkat pesat sejak kunjungan Presiden ke Arab Saudi pada tahun 2015. وقد ازدادت عدد التزاور أو الزيارة المتبادلة بين البلدين بعد زيارة فخامة رئيس الإندونيسيا إلى المملكة في سنة 2015. Pertemuan kedua pemimpin telah berlangsung dengan suasana yang sangat bersahabat dan produktif. وقد كان اللقاء بين الزعيمين كان في جو أخوي وكان منتجا جدا. Selain membahas isu penting terkait kepentingan ummah, kedua pemimpin juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, termasuk di bidang perdagangan dan investasi. إضافة إلى القضايا التي تهم الأمة الإسلامية فإن الزعيمين قد اتفقا على تعزيز التعاون في جميع المجال بما فيها مجال التجارة والاستثمار. Secara khusus, Presiden Republik Indonesia mengapresiasi pengembalian kuota haji Indonesia ke tingkat yang normal, yaitu 211.000, dan pemberian kuota tambahan untuk tahun 2017 sebesar 10.000. وقد خص خصوصا فخامة الرئيس الإندونيسي لخادم الحرمين الشريفين على تقديره بإعادة حصة الحجاج الإندونيسيين إلى 211,000 بعد أو في هذه السنة 2014. Di samping itu, Presiden juga menitipkan warga negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi dan telah memberikan kontribusi dalam pembangunan di Arab Saudi agar mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari Yang Mulia Raja Salman. كما يرجو فخامة الرئيس الإندونيسي لخادم الحرمين الشريفين لحماية المواطنين الإندونيسيين الموجودين في المملكة لأنهم كانوا لديهم إسهام في تنمية الاقتصاد السعودي.
Di bidang perdagangan, Presiden Jokowi mengajak Sri Baginda Raja untuk menghilangkan hambatan perdagangan. Wa fi al-majal at-tijarah da'a Fakhamat Ar-Rais Al-Indonesi Jokowi Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain li izalat al-hawajiz at-tijariyah baina al-baladain. Indonesia mengharapkan pemberian kemudahan akses pasar bagi produk Indonesia, terutama produk halal, perikanan, obat-obatan, alat kesehatan, dan produk tekstil serta garmen Indonesia. Kama yarju al-janib al-Indonesi fatah wusul atau tashilat lil wusul al-aswaq wa bil khusus li muntajadil halal wal asmak wal adwiyah wal ajhizah as-sihhiyah wa kadzalika an-nasij wal albisah. Presiden menyambut baik ditandatanganinya Refining Development Master Plan Program Cilacap antara Pertamina dan Aramco senilai 6 miliar US dollar serta mendorong basic engineering design dan pembentukan joint venture dapat segera dilakukan. Wa rahaba Fakhamat Ar-Rais Al-Indonesi بتوقيع مشروع المخطط الرئيسي لتطوير معامل التكرير بقيمة 6 مليار دولار أمريكا بين برtamina وأرامكو وكذلك يشجع فخامة الرئيس لتصميم الهندسة الأساسية وإنشاء الشركة المشتركة بين البلدين. Kedua pemimpin juga membahas beberapa proyek yang ditawarkan oleh Indonesia, antara lain proyek Refining Development Master Plan Program di Dumai, Balongan, dan Bontang. Wa kama arada al-janib al-Indonesi lil janib as-Saudi bi ba'd al-masyarik bima fiha mashru' al-mukhattat ar-ra'isi lit-tatwir ma'amil at-takrir fi Dumai, Balongan wa Bontang. Pembangunan PLTU Mulut Tambang di Jambi, wa insya' mahattah taulid al-kahruba min at-tabha al-bukhariyah fi Mulut Tambang fi mantiqah Jambi. Pembangunan infrastruktur baik pembangunan jalan, water resources, drinking water, dan sanitasi serta perumahan. Wa insya' al-bunyah at-tahtiyah min at-turuqat wa masadirul miyah wa miyah lisyurb wa kadzalika al-anzimah as-sihhiyah wa as-sakan. Untuk menindaklanjuti pertemuan antara kedua pemimpin, maka kedua pemimpin sepakat untuk segera menindaklanjuti segala kesepakatan yang dibahas dengan mengirimkan para menterinya. Wa li muta'aba'ati al-mawdu'at allati tamma al-ittifaq 'alaiha ittafaqa az-za'imani li irsal al-wafd wazir syu'un al-iqtisad ila as-Saudiyah. Kedua pemimpin juga bertukar pandangan terkait dengan kerjasama regional dan internasional, termasuk isu Palestina. Kemerdekaan Palestina merupakan perjuangan yang harus terus dilakukan. Waqad tabadala az-za'imani bi khusus qadiyah al-Palestiniyah bima fiha min al-qadaya allati tahummu al-mantiqah wa al-qadaya ad-duwaliyah. Indonesia menegaskan kembali pentingnya penyelesaian berbagai konflik di seluruh dunia, termasuk di Timur Tengah secara damai. Waqad akkada al-janib al-Indonesi bi ahammiyat inha as-sira'at al-mawjudah fil
ثلاثة محاور. العلاقات الثنائية بين البلدين، أصول تطويرها، التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بعض المناقشة بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشخص. كانت الثنائية الأجواء قضية إطلاق على في بداية اللقاء أنهى فخامة الرئيس خادم الحرمين الشريفين على مشاريع توسعة الحرمين الشريفين مشيدا بما تقدمه المملكة العربية السعودية من خدمة للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخاصتهما من الحجاج والمعتمرين والزوار. كما عبر من ناحية أخرى عن مسؤولية إندونيسيا للدعم والخدمات المقدمة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين للمواطنين الاندونيسيين العاملين فيه. بالنسبة للتعاون الثنائي كان هناك تأكيد على أهمية تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين والتنسيق المستمر بينهما، وعلى أهمية التعاون التجاري والاستثماري وخاصة في مجالات البنية التحتية والسياحة والإسكان وغير ذلك من المجالات، وكذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص وبناء شراكة طويلة الأمد. terkait dengan isu peningkatan kerjasama dalam meningkatkan kerjasama khususnya di bidang perdagangan dan investasi, terutama di sektor infrastruktur, perumahan dan sektor-sektor lainnya. وإضافة من أهمية تعزيز التعاون الثنائي فقد تم في إطار هذه الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقات ذكرها التفاهم وهي على المحتاج. Dan dalam rangka peningkatan hubungan antara kedua negara, kedua pihak juga telah menghasilkan pelaksanaan sejumlah MOU sebagaimana berikut. Ittifaq ta'awun fi bidang mukafahah al-jarima, yang pertama adalah MOU mengenai peningkatan kerjasama untuk pemberantasan kriminalitas. Mudzakkar at-tafahum fi majal al-shu'un al-islamiyah, yang kedua peningkatan kerjasama untuk urusan agama Islam. Mudzakkar at-tafahum li-ta'awun al-qadr wal-i'lam, yang ketiga kerjasama dengan kerjasama informasi dan kebudayaan. Mudzakkar at-tafahum li-ta'awun fi majalat as-sihhiyah, yang selanjutnya kerjasama di bidang kesehatan. Mudzakkar at-tafahum fi majal al-masail al-fiqhiyah wal-syu'un al-islamiyah, kemudian peningkatan kerjasama di bidang perikanan dan kelautan. إعلان مشاركة ورفع مستوى الرئاسة للجنة المشتركة بين البلدين. Pernyataan bersama mengenai peningkatan atau peningkatan level positif dalam pelaksanaan sidang komisi utama kedua negara. مذكر التفاهم بإطار تشغيل للنقد الدولي. Kerjasama peningkatan perhubungan darat. برنامج تعاون علمي وتعليمي. Peningkatan hubungan studi dan bimbing. برنامج تعاون في المجال التجاري. Peningkatan kerjasama di bidang perdagangan. برنامج تعاون في مجال تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. Peningkatan kerjasama di bidang pengembangan instansi dan lembaga. بالنسبة للقضايا السياسية كان هناك استعراض عام لهذه القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. Adapun terkait dengan pembahasan dalam bidang politik, salah satu isu utama yang telah dibicarakan adalah isu tentang Palestina. وبالنسبة لهذه القضية القضية الفلسطينية كان هناك تطابق في وجهات النظر بين البلدين في ضرورة إيجاد حل عادل ودائم وشامل لها بناء على مبادرة السلام العربية وعلى قرارات
وكذلك بين أهم القضايا التي كان هناك تضارب في وجهات النظر حولها هو العمل بشكل وثيق. Sudah demikian tadi keterangan pers bersama antara kedua Menteri Luar Negeri Indonesia, yakni Retno Marsudi dan Adel Al-Jubeir. Sejumlah MOU, yakni 11 MOU telah ditandatangani, diantaranya Islamic Fund Contribution senilai 1 miliar US dollar, dan di antara lain selain itu kerjasama hubungan luar negeri, kesehatan, kebudayaan, transportasi, perdagangan, keagamaan, dan pendidikan. Selain isu penting terkait umat, perdagangan dan investasi juga menjadi poin penting. Selain itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Presiden Joko Widodo mengapresiasi pengembalian kuota haji Indonesia menjadi 221.000 dan juga penambahan kuota haji sebanyak 10.000 jamaah. Presiden Jokowi juga mengajak kedua negara menghilangkan penghalang dan memberi atau membuka akses pasar untuk di sektor perikanan dan tekstil. Selain itu, Arab Saudi juga akan mengerjakan sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia. Dan hal yang menarik juga dibahas tadi terkait kemerdekaan Palestina yang akan terus dilakukan antara kedua negara. Dan kami akhiri live event atau